Ini sama aku Ani Noviani. Hari ini kita bakalan bahas tentang konsep derivatif. Nah, yang pertama kita ingat lagi tentang instrumen keuangan yang ada di PSAK 71. Nah, jadi derivatif sendiri ini tuh merupakan produk turunan dari instrumen aset atau utang sama ekuitas. Nah, derivatif sendiri ini perhitungannya menggunakan fair value to profit or loss. Terus kita mulai masuk ke konsep derivatif. Nah, derivatif itu yang tadi yang aku bilang, produk turunan yang nilainya bergantung terhadap underlying asetnya. Misalnya, derivatif ini tuh kan contohnya ada reksadana, option, forward, dan stock. Nah, misalnya reksadana, nah dia ini tuh bergantung sama nilai underlying asetnya atau bergantung sama kenaikan atau penurunan sahamnya sendiri. Begitupun dengan option bergantung sama kenaikan atau penurunan sahamnya sendiri. Terus forward juga bergantung sama nilai kenaikan atau penurunan nilai dari komoditinya. Nah, di sini ada pengertiannya. Secara semantik, derivatif berasal dari bahasa matematika yang berarti turunan. Derivatif adalah sebuah nama yang diberikan kepada instrumen keuangan yang mempunyai karakteristik tertentu. Terus instrumen keuangan yang mempunyai karakteristik yaitu nilai instrumen derivatif tergantung kepada nilai variabel yang mendasarinya atau qualifying item. Terus tidak memerlukan investasi atau hanya memerlukan investasi yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh perjanjian lainnya yang akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar. Kemudian derivatif akan diselesaikan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, ini kegunaan dari derivatif. Yang pertama, dia bisa digunakan sebagai speculation, yang mana ini biasanya orang-orang nyari buat dapat keuntungan. Misalnya kalau misalkan harganya naik, baru dia jual. Terus ada juga dia pakai hedging atau lindung nilai. Misalnya dia mau lindungi nilai dari cash flow-nya, dari fair value-nya, atau melindungi nilai dari investasi di luar negeri. Nah, bentuk dari derivatif sendiri ini tuh kebagi dua. Yang pertama ada commodity, yang kedua ada financial derivatives. Nah, financial derivative ini kebagi jadi 4, ada future, forward, swap, and option. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Jadi, option sendiri adalah kontrak atau perjanjian yang memberikan hak, bukan kewajiban kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual suatu item tertentu, bisa komoditas, instrumen keuangan, atau instrumen ekuitas, pada harga periode yang sudah ditentukan. Nah, jadi option ini tuh merupakan haknya aja ya. Jadi option ini kebagi jadi dua, ada option call sama option put. Option call sendiri merupakan hak beli. Nah, ini tuh hak beli yang digunakan sama investor atau buying atau long position. Terus kalau misalnya put option atau hak jual, ini juga sama investor, cuman ini sifatnya short position. Nah, ini sifatnya wajib. Nah, misalnya saat option holder menggunakan haknya, maka yang jual opsi atau writer, dia wajib beli asetnya apabila ada put option dan wajib jual asetnya apabila ada put option. Ini dia wajib beli kalau misalkan ada call option ya. Jadi intinya kalau call berarti dia beli, terus sifatnya long position. Kalau misalkan put, dia jual, sifatnya short position. Kemudian selanjutnya ada forward. Nah, forward ini tuh merupakan kontrak dua pihak yang sifatnya wajib, harga saat ini disepakati, terus ada settlement-nya di masa depan. Nah, ini tuh kalau misalkan pakai istilah, ini ada istilah sistem agen. Lagi udah sepakat buat ngelakuin penjualan atau pembelian. Nah, di sini aku sebagai petani mau panen 3 bulan. Terus ada yang datang buat ngebeli panennya aku gitu dari hari ini, padahal panennya itu 3 bulan kemudian. Nah, harga hari ini 1 juta ton. Nah, terus pas lagi panen, ntar aku ngitung beratnya baru dikaliin sama 1 juta per ton. Terus ini tuh dari sisi pembeli dia bayar sesuai harga kesepakatan.
Mau harga padi naik atau turun, dia tetap ngebayar di harga hari ini gitu, bukan di harga 3 bulan yang mendatang. Terus ini ada future. Nah, ini merupakan ada perjanjian tertutupnya. Terus udah gitu, kalau misalkan swap merupakan ya, pertukaran pembelian apabila misalnya aku tuh ngutang dalam bentuk fixed rate. Misalnya rate-nya tuh kan, rate ini tuh kan digunakan buat bayar bunga kan, nah bunganya tuh tetap gitu di 5%. Kemudian ada juga pembelian yang lain gitu dalam bentuknya floating atau harganya itu berubah, bisa naik atau turun. Ini tuh ngikutin sama pasar saham. Nah, misalnya kalau misalkan aku tuh ternyata nggak mau gitu bayar pakai fixed rate karena mungkin lebih menguntungkan pakai floating rate. Nah, makanya dari situ tuh kalau misalkan aku nggak mau bayar pakai fixed rate, berarti aku harus nyari orang buat orang yang mau bayar utang dalam bentuk fixed rate atau flat rate. Terus aku juga harus ngebayarin utang dalam bentuk floating. Nah, jadi di sini juga harus ada perjanjian sama pihak yang sesuai yang mau bayar interestnya. Karena kayak beda kepentingan gitu. Ada yang mau floating sama ada yang fixed rate. Nah, di sini ada perbandingannya. Perbandingan antara future sama forward. Nah, biasanya kalau misalkan forward itu kalau misalkan dia forward ini tuh kan kayak perjanjian cuman ada dua pihak kan. Nah, karena ada dua pihak, dia tuh perjanjiannya sifatnya tertutup. Karena kalau misalkan close agreement, dia tuh bisa tawar-menawar gitu. Nah, di sini dia juga pakai harga over the counter market. Karena cuman ada dua pihak aja gitu. Kalau misalkan di future, dia tuh traded on exchange. Atau di sini tuh banyak banget pihak yang terlibat. Misalnya di pasar keuangan, ini tuh diatur sama pemerintah atau government, terus ada yang ngawasin, terus ada penjualnya, terus ada pembelinya, sama ada clearing, belum nanti ada kustodian. Jadi banyak banget pihak yang terkait. Kalau misalnya future, dia tuh udah ada regulate atau dia udah ada standarnya gitu. Jadi perjanjian itu nggak bisa seenaknya gitu, nggak bisa tiba-tiba di cancel gitu. Terus udah gitu dia juga resikonya lebih kecil. Nah, karena ini ada jaminan ya, ada jaminan bentuknya deposit. Terus perbedaannya kalau sama forward, dia nggak diregulasi. Nah, karena dia nggak diregulasi, jadi kayak bisa seenaknya aja gitu mau belinya kapan aja. Cuman biasanya orang-orang tuh suka netepin yang namanya penalti. Nah, penalti ini tuh kalau nggak ngelaksanain kewajibannya, dia bakalan bayar penalti. Terus di sini juga high risk karena ini ada risiko default. Nah, misalnya pada akhir panen yang mau beli panen tahu harga panennya ini tuh turun gitu. Makanya dia nggak jadi kontraknya karena kan kalau misalkan hari ini tuh aku nanam. Terus harga kontraknya di 1 juta. Nah, 3 bulan kemudian ternyata orang-orang tuh tahu kalau misalkan sebenarnya harga panen aku tuh bakalan turun jadi 950.000 gitu. Nah, makanya orang-orang yang udah netepin kontrak sama aku, itu tuh mereka bakalan nge-cancel perjanjiannya, karena mereka bakalan ngerasa rugi gitu. Kayak harusnya mereka bisa loh beli 950.000 hari ini. Terus kita bakalan masuk ke akuntansinya. Di sini ada akuntansi untuk derivatif. Nah, saat settlement atau saat penjualan, biasanya ini ada 2 metode, ada pakai metode gross sama metode net. Kalau metode gross, dia ada tukar aset sama ada penutupan akun derivatif. Kalau misalnya net, dia tuh nggak ada tukar aset.
Terus dia juga ada penutupan akun derivatif. Nah, jadi kalau misalkan yang gross secara nggak langsung, kita tuh harus ngelakuin transaksi jual beli peralatan gitu. Harus peralatannya dipindahin dari penjual ke pembeli. Kalau misalkan yang net, ini tuh dia nggak ada tukar aset, boleh gitu, nggak ada tukar aset. Nah, karena nggak ada tukar aset, berarti bakalan ada selisih bayar atau terima cash-nya. Nah, contohnya nih, misalkan akun red panennya 1 juta. Terus harga pasarnya 950.000. Nah, ternyata kalau misalkan kita pakai metode net, ternyata pembeli aset ini tuh sebenarnya pas di harga jatuh tempo kontraknya, dia ternyata bilang, aku nggak butuh asetnya. Nah, karena dia nggak butuh asetnya, dia harus ngasih selisihnya aja. Atau kayak yang tadi, kayak penalti yang tadi. Sebesar 50.000 dari selisih harga kontraknya 1 juta dikurangin sama harga pasarnya saat ini. Nah, kalau misalkan dia gross, dia tuh kan kayak harus ada tukar asetnya. Nah, makanya pembeli aset ini tuh tetap bayar 1 juta. Terus ada pertukaran padi atau panennya. Nah, pertamanya kita bakalan bahas akuntansi forward contract. Nah, di sini ada rumusnya. Nilai wajar atau fair value dari forward contract merupakan jumlah nasional dikaliin sama perubahan dari current forward rate dikurangi contract rate dibagi 1 ditambah R pangkat T. T-nya ini di sini namanya time to maturity atau berapa sih jangka waktu ke jatuh temponya. Nah, misalnya kita coba ya langsung ke contoh soalnya. Pada 1 Maret, X, perusahaan Indonesia, mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing membeli US dollar 100.000 yang akan diserahkan tanggal 31 Mei. Kurs mata uang asing selama Maret sampai Mei tercatat seperti di atas. Asumsi tingkat bunga yaitu 5% per tahun. Oke, berarti di sini 1 Maret ini merupakan saat mulainya kontrak. Terus di sini ada 100.000 US dollar sebagai national amount. Terus ini 31 Mei dia sebagai jatuh tempo sama 5% sebagai rate-nya. Nah, ini tuh kan dikasih soalnya kayak gini sama tabel yang di atas ini. Nah, langkah pertama kita cari kontak rate di awal pembukaan di 1 Maret. Nah, kita cari di tanggalnya. Karena tanggal 1 Maret 2010, dia ngikat kontrak forward. Berarti kita bulatin dulu tanggalnya 1 Maret 2010. Nah, kita lihat ke forward rate di 31 Mei 2010 atau pas di jatuh temponya. Nah, berarti di sini kontrak price-nya yaitu 9.000. Nah, 9.000 ini kita masukin ke kolom ini, kontrak forward rate. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, udah. Kita masukin semuanya 9.000. Ini karena kontrak forward rate tetap gitu, 9.000 semuanya sama. Nah, terus kita masukin juga current forward-nya dari sini. Nah, kita tulis ulang forward rate ke current forward. Terus udah gitu, kita tulis ulang nasional amount-nya sebesar 100.000. Ini tetap 100.000, 100.000, 100.000. Terus ini buat nyari diskon faktornya. Ini tinggal aja dalam kurung 1 ditambah, ini yang rumus yang tadi ya. Yang 1 dalam kurung 1 ditambah rate
dipangkatin sama T. Oke, kita lihat ya diskon faktornya dari 1 Maret 2010. Nah, 1 Maret 2010 diskon faktornya bakalan 0 karena dia pas ngikat kontrak forward-nya. Jadi diskon faktornya masih 0. Terus yang ini dari 31 Maret 2010 diskon faktornya 1,008. Nah, ini kita hitung 1 ditambah 5% dibagi 12. Nah, ini kan tingkat bunganya 5% setahun. Makanya kita harus bagi 12 dibikin dalam bentuk bulan. Terus pangkatnya juga ini bulan. Nah, ini dari 31 Maret ke 31 Mei, ini tuh kan ada 2 bulan ya. 31 Maret ke Mei, April, Mei, berarti ada 2 bulan. Terus berarti dipangkatin sama 2. Nah, udah gitu, kalau misalkan buat diskon faktor yang buat tanggal 30 April, buat yang 30 April berarti di sini pangkat 1, karena dari 30 April ke 31 Mei ada 1 bulan. Terus kalau misalkan buat yang 31 Mei 2010 ini bakalan pangkat 0, karena ini saat berakhirnya kontrak forward. Nah, baru kita pakai rumus yang ini. Jadi, fair value of forward, kita pakai rumus ini. Jumlah nasional 100.000 dikaliin sama selisih dari current dikurangi kontrak, dibagiin sama diskon faktornya. Nanti didapat buat yang 31 Maret, 31 Maret itu 19.834. Buat yang 30 April itu didapat 9.958.506. Nah, buat yang di akhir atau pas jatuh tempo didapat di 25 juta. Nah, baru ini kita hitung change in fair value-nya. Nah, change in fair value ini buat kita bikin jurnalnya, jurnal gain or loss-nya. Nah, di sini ngitungnya tinggal selisih dari yang setelah dikurangin sebelum. Nah, setelahnya kan di F42 di 31 Maret dikurangin sama yang 1 Maret. Terus yang ini juga sama. Tinggal di 30 April dikurangi 31 Maret. Nah, ini kalau misalkan yang minus berarti dia loss. Nah, ini baru kita bikin jurnalnya. Jurnalnya tinggal kita masukin aja yang gain. Yang gain di tanggal 31 Maret. Nah, buat yang di 1 Maret, dia itu nggak ada jurnal, karena ini cuma tanda tangan kontrak doang. Jadi belum ada perbedaan dari current ke forward rate-nya. Di sini masih sama-sama 9.000. Makanya di sini nggak dibikin jurnalnya. Baru yang di 31 Maret, ini baru ada gain sebesar 19.834. Nah, ingat ya, yang dipakai yang di change in fair value. Terus di sini kita jurnal lagi yang loss di 30 April. Sebesar 9 juta. Kalau misalkan dia loss, berarti dia di debit. Terus kita jurnal lagi di 31 Mei buat ngakuin gain-nya dulu. Gain-nya sebesar 15 juta. Nah, karena di sini udah akhir jatuh tempo, makanya kita harus nutup forward kontraknya atau kontraknya udah berakhir. Makanya di sini ntar bakalan nerima cash, terus forward kontraknya di kredit sebesar 25 juta. Nah, biasanya tuh sama kayak yang ini. Atau kalian juga bisa, kalau misalkan nggak percaya, kalian bisa ngejumlahin si ininya, change in fair value-nya. Nah, ini dilihat sahamnya 25 juta. Terus, nah ini tuh dia pakai metode net settlement. Kalau misalkan dia pakai gross settlement, ntar ada tambahan jurnal. Tambahan jurnalnya itu foreign currency pada cash sebesar 900 juta. Didapat dari national amount-nya dikaliin sama contract price, yaitu yang ini, 9.000.
dikaliin sama 100.000. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi untuk option. Nah, kalau misalkan untuk option, dia tuh bakalan ada akun yang namanya premi. Premi ini tuh bisa dari call, bisa dari put juga, option call sama option put. Nah, kita tuh harus tahu kapan ngegunain hak opsinya. Nah, ini bentuknya dalam in the money. Nah, misalnya kalau misalkan call, dia ini tuh bakalan digunakan kalau misalkan PT atau harga terakhirnya, sebentar. Nah, call ini tuh bakalan digunakan kalau misalkan PT atau harga terakhirnya lebih besar dari exercise price. Kemudian kalau buat put, dia juga bakalan digunakan kalau misalkan harga terakhirnya kurang dari exercise price. Kalau misalkan kita mau ngitung profit, tinggal dikurangin aja harga terakhir, dikurangin sama exercise price, dikurangin sama call-nya. Kalau misalkan mau ngitung gain, tinggal exercise price dikurangi harga terakhir, dikurangi sama put. Nah, di sini langsung masuk ke contoh soal. Jadi, X berspekulasi atas harga saham Y. Harga pasar saham PT Y sekarang 20.000 per lembar. X membeli opsi jual atau put option atas 10.000 lembar saham PT Y dengan exercise price sebesar 18.500 per lembar dengan premium Rp 1.000 per lembar. Terus X juga membeli opsi beli atau call option atas 10.000 lembar saham PT Y dengan exercise price yaitu 22.000 per lembar dengan premium yaitu 1.000 per lembar. Kemudian harga pasar saham naik menjadi 25.000 per lembar. Oke. Nah, kita bikin ininya dulu. Nah, harga belinya kan harga sahamnya 20.000. Terus X beli opsi jual put. Oke, ini copy dulu deh kayaknya. Nah, X kan beli opsi jual atau put. Terus lembar yang dibeli kan 10.000. Terus ada exercise price sebesar 18.500 sama ada premiumnya 1.000. Nah, sekarang kita lihat harga terakhir sama si exercise-nya gede mana. Nah, si harga terakhirnya yaitu di harga saham yang naik menjadi 25.000 lembar. Terus di sini exercise price-nya pakai yang 18.500. Nah, berarti di sini kan PT lebih besar dari X. Kita lihat karena ini opsi jual atau opsi put, kita lihat di sini. Put bakalan digunain kalau misalkan PT kurang dari exercise. Nah, karena ini lebih besar, bukan kurang dari, makanya ini tidak digunakan. Oke, kita baca lagi yang kedua. X beli opsinya 10.000 lembar, exercise price-nya 22.000, premiumnya 1.000. Nah, kita masukin dulu PT-nya, harga terakhirnya yaitu di 25.000. Terus X-nya kita masukin, exercise price-nya 22.000. Terus kita lihat ke sini. Call bakalan digunain kalau misalkan harga terakhirnya lebih besar dari exercise price. Nah, kita lihat 25.000, apakah lebih besar dari 22.000? Nah, ini lebih besar kan? Nah, ini sesuai. P lebih besar dari X sama PT lebih besar dari X. Makanya di sini digunakan. Nah, digunakannya di mananya ya? Nah, ini ntar digunain di jurnal. Pertamanya kita jurnal dulu pas ngebeli opsi. Jadi, setiap ngebeli opsi, kita harus ngejurnal si premiumnya. Si premiumnya berarti di sini buat call option, premiumnya 10.000 lembar dikaliin sama harga premiumnya 1.000. Itu didapat 10 juta. Nah, sama yang put juga gitu. 10.000 lembar dikaliin sama premiumnya. Nanti ngebayar premiumnya sebesar 20 juta. Terus ini ntar kalau misalkan ada penutupan kontrak opsi. Nah, di sini baru dipakai yang digunakan atau tidak digunakannya. Kalau ntar ada yang digunakan, berarti ntar bakalan memunculin gain atau loss
on option-nya. Nah, kayak di sini contohnya, call option-nya kita hapus dulu dari sini 10 juta. Terus gain on call option-nya ini tinggal kita kurangin aja dari harga saham yang terbaru, yang terakhir, kita kurangin sama exercise price, kita kurangin lagi sama premiumnya. Baru dikaliin sama jumlah lembar saham. Nah, cash-nya berarti tinggal dijumlahin. Nah, karena put option tidak digunakan, berarti kita tinggal hapus aja put option sebesar 10 juta yang asalnya dari sini, dari pembayaran premi. Ntar debitnya baru loss on put option. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman dari aku. Makasih.